Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Christina Elvira Pratiwi dengan NIM 186251065. Pada kali ini, saya akan mempresentasikan hasil pengerjaan saya mengenai tugas kuliah pada mata kuliah fisika dasar. Baik, kita mulai saja dari nomor satu. Nomor satu memiliki pertanyaan yaitu dua buah vektor gaya F1 dan F2 bekerja pada satu partikel. Vektor F1 memiliki komponen 3i ditambah 4j, sedangkan vektor F2 memiliki komponen 2i ditambah 6j Newton. Hitunglah hasil perkalian skalar antara kedua gaya vektor tersebut. Baik, berdasarkan soal, diketahui bahwa F1 memiliki komponen 3i ditambah 4j, sedangkan F2 memiliki komponen 2i ditambah 4j. 2i ditambah 6j. Yang ditanya adalah hasil perkalian skalar F1 kali F2. Dot produk adalah AX dikali BX ditambah AY dikali BY. Untuk soal ini, maka si F1 itu kita ganti menjadi variabel A, sedangkan F2 kita ganti menjadi variabel B. Adapun untuk variabel I yang ada pada ini, kita ganti menjadi variabel X, sedangkan si J kita ganti menjadi variabel Y. Maka kita masukkan dapat kalau dimasukkan berarti kita mendapatkan 3 kali 2 ditambah 4 kali 6 sama dengan 6 tambah 24. Maka hasil perkalian skalar F1 kali F2 adalah 30 Newton. Baik, kita lanjut ke soal nomor 2. Sebuah bola dilemparkan dengan kecepatan awal atau V0 yang memiliki komponen horizontal V0x sama dengan 30 meter per second. Dan komponen vertikal V0Y sebesar 40 meter per second. Hitunglah besar kecepatan total bola tersebut tepat setelah bergerak selama 1 detik. Nah, diketahui bahwa kecepatan awal X adalah 30 meter per second, sedangkan kecepatan awal Y yaitu 40 meter per second. Waktu yang diketahui pada soal sebesar 1 second dan percepatan gravitasi yang digunakan adalah 10 meter per second kuadrat. Yang ditanya adalah kecepatan total setelah bergerak selama 1 detik. Maka penyelesaiannya adalah yang pertama kita cari tahu dulu Vx dan Vy-nya. Untuk Vx sendiri itu sama besarnya dengan kecepatan awal X tadi yaitu sebesar 30 meter per second karena gerak horizontalnya bersifat konstan. Lalu untuk Vy itu menggunakan rumus V0Y dikurang GT atau apabila disubstitusikan menjadi 40 dikurang 10 menghasilkan 30 meter per second. Nah, untuk rumus kecepatan total sendiri yaitu akar dari Fx kuadrat ditambah Fy kuadrat. Maka substitusikan X kuadrat yaitu 30 kuadrat, Fy kuadrat yaitu 30 kuadrat, maka apabila dijumlah menjadi 1800. Maka akar dari 1800 yaitu 30 akar 2 yang apabila dimasukkan ke dalam kalkulator akan menghasilkan angka sebesar 42,43 meter per second. Nah, selanjutnya adalah soal nomor 3, yaitu sebuah peluru ditembakkan dari koordinat 0,0 dengan kecepatan awal atau V0 100 meter per second. Dan sudut elevasi tetanya yaitu sin theta sebesar 0,8 dan cos tetanya 0,6. Tentukan posisi peluru atau posisi koordinat X dan Y-nya tepat pada saat komponen kecepatan vertikalnya telah berkurang menjadi setengah dari kecepatan vertikal awalnya. Baik, berdasarkan soal, diketahui bahwa kecepatan awalnya yaitu 100 meter per second. Diketahui juga sin theta yaitu 0,8. Maka untuk mencari kecepatan awal pada sumbu Y dikalikan dengan si kecepatan awal ini. Maka didapatkan 0,8 dikali 100 sama dengan 80 meter per second. Sama halnya dengan kecepatan awal pada sumbu Y, maka untuk mencari kecepatan awal pada sumbu X, kita juga perlu mengkalikan cos theta yang sebesar 0,6 dengan si kecepatan awal, sehingga didapatkan 0,6 dikali 100 sama dengan 60 meter per second. Nah, pada soal ini digunakan percepatan gravitasi sebesar 10 meter per second kuadrat, sehingga yang ditanya adalah koordinat X dan Y-nya saat V-nya setengah dari kecepatan awal Y atau 40 meter per second. Baik, pertama-tama kita akan mencari kecepatan pada sumbu Y menggunakan rumus kecepatan awal pada sumbu Y atau VO Y dikurangi gravitasi kali
eh, waktu. Nah, rumus ini kita gunakan untuk mencari waktu untuk mencari titik koordinat X dan Y-nya. Maka apabila disubstitusikan menjadi 40, ini sama dengan 80 kurang 10T. Maka waktu yang didapatkan sebesar 4 second. Selanjutnya kita akan mencari koordinat titik X, yaitu menggunakan rumus kecepatan awal pada sumbu X dikali waktunya. Sehingga 60 dikali 4 sama dengan 240 meter. Selanjutnya dalam menghitung titik koordinat pada sumbu Y menggunakan VOY kali T sama dikurang setengah GT kuadrat, yaitu kita substitusikan menjadi 80 dikali 4 kurang setengah kali 10 kali 16 sama dengan 320 kurang 80 atau sama dengan 840 meter, sehingga didapatkan koordinat titik X dan Y-nya yaitu 240,240 dalam satuan meter. Lalu soal selanjutnya nomor 4, sebuah balok kayu bermasa 10 kilogram diletakkan di atas lantai horizontal yang kasar. Koefisien gesek statis antara balok dan lantai adalah 0,4 dan koefisien gerak kinetis adalah 0,3. Jika balok tersebut ditarik dengan gaya horizontal sebesar 35 Newton, tentukan besar gaya gesek yang bekerja pada balok tersebut. Nah, pada saat tersebut diketahui bahwa massa balok sebesar 10 kilogram, sedangkan koefisien gerak statis 0,4 dan koefisien gerak kinetis sebesar 0,3. Gaya tarik yang ditarik secara horizontal tadi sebesar 35 Newton dan percepatan gravitasi yang digunakan adalah 10 meter per second kuadrat. Yang ditanya besar gaya gesek yang bekerja pada balok. Baik, pertama kita perlu menghitung gaya normal yang ada ketika benda ditarik dengan rumus massa kali gravitasi dengan massa 10 dan gravitasi 10 sehingga didapatkan gaya normal adalah 100 Newton. Selanjutnya kita akan mencari koefisien gerak statis maksimal dengan menggunakan koefisien gerak statis dikali gaya normal yang telah kita cari tadi. Lalu kita substitusikan menjadi 0,4 dikali 100 sama dengan 40 Newton. Nah, karena tadi diketahui bahwa gaya tarik di awal adalah 35 Newton, di mana itu lebih kecil ketimbang koefisien gerak statis maksimal yang sebesar 40 Newton. Maka dapat disimpulkan bahwa balok tersebut diam. Maka besar gaya gesek yang bekerja pada balok yang diam itu sama dengan gaya tarik pada awal, yaitu 35 Newton. Maka gaya gesek yang didapatkan sebesar 35 Newton. Dan selanjutnya ada soal kelima, atau soal terakhir. Dengan pertanyaan, 4 buah partikel identik masing-masing bermassa 2 kilo diletakkan pada titik-titik sudut sebuah persegi di bidang XY. Koordinat keempat titik tersebut adalah 0,0 dan 6,0, 6,6, dan 0,6. Yang ditanya adalah hitungan koordinat pusat massa, XCM, YCM, dari sistem tersebut. Baik, berdasarkan soal diketahui ada 4 partikel identik dengan massa 20 kg dengan titik koordinat 0,0, 6,0, 6,6, dan 0,6. Yang ditanya adalah koordinat pusat massa atau XCM, YCM, sehingga penyelesaiannya dapat berupa kita menjumlahkan semua titik masing-masing, baik titik X dan titik Y, lalu kita bagi menjadi 4 karena ada 4 partikel identik. Yang pertama kita akan cari koordinat pusat massa pada titik X. Kita menjumlahkan semua nilai X yang ada pada koordinat, yaitu 0, tambah 6, tambah 6, tambah 0, sama dengan 12. Lalu dibagi 4 sama dengan 3. Selanjutnya adalah mencari titik koordinat pusat massa di Y. Masukkan semua titik Y pada koordinat sebesar 0 tambah 0 tambah 6 tambah 6, masukkan 12, lalu kita bagi 4, sama dengan 3. Sehingga pusat massa pada titik X, Y, M, Y, C, M adalah 3,3. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.